القبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاني، ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد القادم، ثم إلى محمد ثم إلى حضرة سيدنا الإمام القادم ثم إلى سلوان. نوينا تعلما تعليما، تذكر تذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشفينا شيئا ظاهر الباطن، يجعل مودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية اشفنا شيئا ظاهر الباطن، اجعل مودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية. اجعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنا ولأزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وفي زهر الرياض روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة تتلقاهم الملائكة بكل خير ونعمة، فتوضع لهم المنابر وتفرش ويؤتى لهم بألوان الأطعمة والفواكه، ثم تكون فيهم مع هذه النعمة حيرة، فيقول الله: يا عبادي ما هذه الحيرة؟ وليست هذه دار حيرة. فيقولون: إن لنا موعدا قد جاء وقته. فيقول الله تعالى للملائكة: ارفعوا الحجب عن الوجوه. فتقول الملائكة: يا ربنا كيف يرونك وقد كانوا عصاة؟ فيقول الله تعالى: ارفعوا الحجب فإنهم كانوا ذاكرين باكين في الدنيا طمعا في لقائي، فترفع الحجب فينظرون ويخرجون سجدا لله عز وجل، ويقول الله تعالى: ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار العمل بل دار الكرامة. فيتجلى لهم بلا كيف ويقول انبساطا: سلام عليكم يا عبادي، فقد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فيقولون: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وفي زهر الرياض، di dalam kitab Zahrul Riyad, ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda: idza dakhala ahlul jannati, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga. Tatalaqahumul malaikatu,
Mereka dijumpai oleh malaikat bikulli khairin wa ni'matin, dengan penuh kebaikan dan kenikmatan. Fatudu'u lahumul manabiru, kemudian diletakkan buat mereka mimbar-mimbar. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat ada presiden atau kepala negara mengadakan konferensi pers, selesai berada dalam istana, kemudian ada konferensi pers, di situ kan ada mimbar-mimbar untuk memberikan berita apa yang sudah dilakukan dengan kepala negara lainnya atau kabar tentang politik sosial budaya. Itu kalau misalnya di dunia. Itu nanti ketika penduduk surga berada di dalam surga berjumpa dengan malaikat, mereka penduduk surga sudah dipersiapkan mimbar. Ya, ini yang namanya disebut dengan mimbar. Jadi ketika seseorang khatib berceramah, kelihatan jasadnya, kelihatan badannya seluruhnya, itu namanya mimbar. Ini dia. Ya man idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar wa 'ala al-mimbar, itu kan ketika muadzin Idul Fitri dan Idul Adha berkata, ini wahai yang jika sang khatib naik ke atas mimbar, dan di atas mimbar, ini dia, ini mimbar. Kalau yang kebanyakan kita itu yang jasadnya tidak kelihatan, badannya nggak kelihatan, itu bukan mimbar, itu namanya podium. Sudahnya memang khatib itu menyiapkan mimbar. Seperti ini persis, seperti layaknya mimbar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, ya sunnah. Jadi setiap masjid itu punya mimbar sunnah, karena mengikuti mimbarnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sudah pernah di Masjid Nabawi salat, atau pernah di Masjidil Haram salat, akan mengetahui bahwa ketika baginda Rasulullah berada dalam keadaan khutbah, itu berada di atas mimbar. Itu yang namanya mimbar. Watuf syuraju, kemudian dipersiapkan permadani, untuk jalannya dipersiapkan, Masya Allah. Kalau pembesar dunia diperhatikan model seperti itu, bagaimana ketika nanti di dalam surga, lebih daripada segala-galanya. Kalau permadani dunia bisa jadi rusak, tapi permadani di dalam surga nggak ada rusak-rusaknya. Yang bisa jadi permadani di dunia bau, tapi di dalam surga tidak ada mengenal bau. Wa yu'talahum bi alwanil at'imati wal fawakih, kemudian didatangkan buat mereka warna makanan dan buah-buahan. Artinya warna makanan dan buahan, berbagai macam makanan dan buah-buahan ada, udah disiapkan, Masya Allah. Mau makan ini ada, mau makan itu ada, mau makan ini ada, mau makan itu ada. Itu di akhirat. Kalau di dunia saja ada doa Nabi Allah Ibrahim. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda batikal muharram. Rabbana liyaqumus shalah. Rabbana liyaqumus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Warzuqhum minats thamarati, ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka, orang-orang yang berkunjung di Mekah. Doa Nabi Allah Ibrahim ketika membuat atau mentajdidkan Ka'bah, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, berikanlah mereka rezeki berbentuk buah-buahan yang banyak, gunanya agar mereka bersyukur. Itu di dunia. Kalau kita berada di Mekah, negeri tandus Mekah, tapi buah-buahan dan makanan lengkap di sana. Mau cari apapun di sana ada. Ini di dunia. Ini dunia jamaah. Bagaimana kalau nanti di akhirat, Masya Allah. Tsumma takunu fi ma'ahadin ni'mati hayaratun, kemudian terjadilah kepada mereka lewat nikmat ini ada satu kebingungan mereka. Bingung, Masya Allah, ini nikmat kok luar biasa. Baru masuk ke dalam surga, berjumpa dengan malaikat, malaikatnya senyum, ramah, dipersiapkan mimbar. Kemudian ketika jalan dipersiapkan permadani, makanan dan minuman selalu ada dan disiapkan selalu. Masya Allah, kebingungan nih penduduk surga. Fayaqulullah ta'ala, ketika itu Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ibadi, wahai hambaku. Ini ketika penduduk surga bingung,
dengan kenikmatan yang bertubi-tubi, yang berkebanyakan. Allah berfirman, ya ibadi ma hadhil hayrah, wahai hambaku, apa kebingungan ini? Apa yang membuat ini bingung? Walaysat hadhihi daru hayrah, ini adalah bukan rumah kebingungan, ini surga. Kalau di dunia bisa jadi kita bingung, ada ini, ada itu, bingung, ada ini lagi, ada itu lagi, bingung, bisa jadi di dunia. Tapi ini udah di dalam surga, wahai hambaku. Fayaquluna, kemudian mereka menjawab. Ini hamba-hambanya Allah menjawab. Semua penduduk surga menjawab. Innalana mau'idan qad jaa waqtu. Sesungguhnya buat kami ada satu janji yang sudah datang waktunya, ya Allah. Memang Allah menjanjikan. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada jannat, ada di dalam kebun, wa 'uyun, dan mata air yang di dalam surga ada kebun dan mata air yang sangat indah. Ini memang di jannat, difirmankan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah. Betul-betul innal 'aqibata lil muttaqin, sesungguhnya hasil kebaikan surga, innal 'aqibata lil muttaqin, buat mereka orang-orang bertakwa, emang sudah dijanjikan oleh Allah. Akhirnya mereka hamba-hamba mengatakan, inna lana mau'idan qad jaa waqtu, sesungguhnya buat kami ada janji yang sudah datang waktunya, ya Allah. Fa yaqulullahu ta'ala lil malaikati, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, irfa'ul hujuba 'anil wujuh, angkat hijab-hijab dari muka-muka yang ada. Angkat. Jadi hijab antara hamba dengan Allah ketika itu diangkat. Kalau kita di dunia, antara kita dengan Allah hijabnya banyak. Ya. Antara kita dengan Allah hijabnya banyak. Hijab itu adalah halangan. Lantaran dosanya kita kebanyakan kepada Allah. Antara kita dengan Nabi Muhammad hijabnya banyak. Salawatnya kita terkadang enggak benar, istighfarnya kita enggak benar, akhlak kita enggak benar, dosa kita banyak. Masya Allah. Akhirnya banyak hijab antara kita dengan Nabi Muhammad. Jangankan antara kita dengan Nabi Muhammad, antara kita dengan guru-guru kita itu hijabnya banyak. Sampai-sampai kita ngaji enggak merasakan nikmat. Itu di antara orang yang ngaji enggak merasakan nikmat, itu hijabnya berkebanyakan. Ya, tutupan yang menutup antara dia dengan guru itu terlalu banyak. Makanya Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, itu kalau mengaji kepada gurunya Imam Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, itu dalam perjalanannya itu mengatakan dalam doa, ya satar ustur aurata syaikhi, ya satar, wahai Allah yang maha menutup-nutupi aurat, wahai Allah yang maha menutup-nutupi aurat, tutup kekurangan guruku, ya Allah. Sambil dalam perjalanan mau ngaji itu sedekah. Jangan sampai Allah buka aib gurunya. Tuh lihat, pas sampai dalam pengajian merasakan sebuah kenikmatan. La kalam wala apa wala saut, tidak ada ucapan, tidak ada suara, khusyuk dia di hadapan sang guru. Ini yang tidak ada di dalam diri kita. Kita merasakan sebuah kenikmatan ngaji, tetapi kita tidak amalkan adab. Laulal adab lakana an-nas kadub. Laulal adab lakana an-nas kadub. Andaikan tidak ada adab, manusia bagaikan dub. Dub itu binatang panda namanya. Binatang panda ini kias. Panda kalau jalan ke sana dan ke sini hormat gak? Misi Pak, misi. Assalamualaikum misi Pak. Gitu gak? Enggak. Udah seperti layaknya binatang. Na'udzubillah min dzalik. Udah dia masuk keluar begitu saja. Masuk masjid, keluar masjid, udah sebegitu aja. Yang seharusnya ketika dia masuk ke masjid, ketika dia keluar, bercahaya. Lau kana an-nas yadkhulu ila al-masjid wa yakhruju minhu. Andaikan manusia dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia keluar lagi, latanawwarat wajhuhu, maka mukanya itu bercahaya. Jangan sebagaimana masuk masjid sama keluar masjid sama mukanya, enggak ada cahayanya. Ini minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Ini jamaah sekalian, jamaah. Ini di antara orang merugi. Dia masuk masjid, dia pulang enggak ada cahaya.
Yang seharusnya dikatakan dia masuk masjid ketika dia keluar masjid, la tanawwarat wajh. Mukanya bercahaya, hatinya tenang, masya Allah, tenang. Imbisatan, imbisat artinya mempunyai sebuah kenikmatan, kebahagiaan, imbisat. Makanya murid ketika berjumpa dengan guru seharusnya lahum imbisat. Mereka mempunyai imbisat. Imbisat artinya kegembiraan tersendiri. Alhamdulillah, saya berjumpa dengan guru. Alhamdulillah, guru sehat. Alhamdulillah, itu alhamdulillah. Dengan model seperti itu disambungkan kita untuk berada di dalam magam hadrah nabawiyah, hadrah muhammadiyah, gitu. Kan sering sekali tuh ulama-ulama kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dan ada syarahnya, syarah Ta'limul Muta'allim, atau kitab yang dikarang oleh Hadratul Syekh Kiai Hashim Asy'ari, yang Ta'limul Muta'allim dikarang oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Itu betapa adab dan adab dan adab. Kalau kita menjalankan seperti, insyaallah Allah bakal memberikan apa yang kita harapkan. Amin. Adab, al-adab, 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 gitu. Karena memang tidak ada amalan yang paling istimewa di dunia kecuali ngaji. Amalan yang paling istimewa ini ngaji semuanya. Tahajud kalah dengan ngaji, zikir kalah dengan ngaji, salat jenazah kalah dengan ngaji, salat sunat kalah dengan ngaji. Ini ngaji, ngaji. Sebagaimana yang sudah diungkapkan berbagai macam dalil yang banyak tentang keistimewaan dan keutamaan ngaji, 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 gitu. Irfa'ul hujub 'anil wujuh, angkat hijab yang ada dari muka-muka. Fataqulul malaikah, kemudian malaikat berkata, ini malaikat berkata kepada Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, kaifa yarawnaka wa qad kanu 'usatan, bagaimana mungkin mereka bakal melihat engkau sementara mereka ahli maksiat. Kata malaikat, kan malaikat tahu tingkah laku kita, betul enggak? Ini konyol, di sono konyol, di sana konyol, semuanya kekonyol-konyolan. Di sini maksiat, di situ maksiat. Malaikat tahu, nulis dan tahu, mendengar langsung apa yang dilakukan oleh manusia. Terkadang kalau misalnya di luaran, oh belaga alim, kalau di dalam, insya Allah maksiat. Terkadang kalau nggak ada orang, oh akhlaknya bejat. Kalau ada orang pura-pura, malaikat tahu. Makanya ya Rabbana, kaifa yarawnaka wa kanu 'usatan, bagaimana mungkin mereka bakal melihat engkau ya Allah kalau mereka adalah ahli maksiat. Wa qad kanu 'usatan, mereka sudah ahli maksiat ya Allah. Fa yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, irfa'ul hujub, angkat hijab. Allah berfirman yang kedua kali ini sama malaikat, irfa'ul hujub, angkat hijab-hijab yang ada. Fa innahum kanu dzakirina, mereka pernah zikir. Tuh lihat, mereka pernah zikir walaupun ahli maksiat. Yang malaikat lihat, yang malaikat tahu, manusia ahli maksiat. Tapi pandangan Allah, mereka walaupun ahli maksiat masih sering zikir. Nah kita jangan sampai enggak zikir. Habis sholat ada subhanallahnya, ada alhamdulillahnya, ada Allahu akbarnya, ada doa. Bahkan terkadang kalau kita berada di negeri Betawi ini, ada doa yang panjang, ada doa yang kuntet. Betul, doa kuntet yang sedikit, itu namanya doa kuntet, doa kecil. Habis itu silakan mau sholat ba'diyah. Jangan sampai sebelum doa udah kita keluar, baru Allahumma antas salam wa minkas salam, ya Allah. Bukan Allahumma antas salam jadinya. Pada akhirnya dikatakan orang Allahumma lantas jalan. Gak ada zikir kalau gitu. Ini minimal, zikiran kita minimal. Boro-boro sih zikiran kita, la ilaha illallah ribuan kali, ratusan ribu, belasan ribu kali. Allah 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 belasan ribu kali, hu belasan ribu kali. Halaman 13. Ya, dalam kitab Mukasyfatul Qulub halaman 13. Subhanallah, kemudian salawatnya ribuan kali atau bahkan ratusan ribu kali. Boro-boro zikir setelah salat kita enggak jalanin. Zikir sebelum salat enggak kita jalanin. Sebelum subuh, setelah subuh, masya Allah, itu minimal. Sebelum maghrib, setelah maghrib, minimal. Kalau kita enggak membaca doa atau zikir berkebanyakan. Fa'innahum kanu dzakirina bakina fid dunya, maka sesungguhnya mereka pernah zikir
nangis di dunia, lagi zikir nangis, takut akan azabku, tama'an fi liqa'i, dan mengharap untuk berjumpa denganku. Ini hamba mau berharap berjumpa denganku. Fatur fa'alu hujub. Ketika itu hijab-hijab terbuka, dibuka oleh malaikat. Akhirnya mereka melihat keagungan Allah. Penduduk surga, mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat keagungan Allah di dalam surga. Amin. Kita melihat keagungan Allah di dalam surga dengan tanpa cara. Sekarang saya melihat jamaah ada caranya. Ada mata saya yang bisa saya lihat. Itu cara dengan kedua mata saya. Yang di belakang saya nggak ngelihat. Yang ada di bawah saya nggak ngelihat. Yang ada di atas saya nggak ngelihat. Karena cara. Tapi nanti penduduk surga melihat Allah tanpa cara. Artinya bukan hanya mata yang bisa melihat, hidung bisa melihat Allah, mulut bisa melihat Allah, jidat bisa melihat Allah, seluruh rambut-rambut kita, seluruh anggota tubuh kita bisa melihat Allah. Dan tanpa ada jarak, dan tanpa ada kanan kiri atas belakang, melihat Allah semuanya. Itu Masya Allah. Ini kan tanpa cara namanya. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana mungkin penduduk surga berjumpa dengan Allah? Kita jawab mungkin. Kenapa? Karena mungkinnya itu mereka berjumpa dengan Allah tanpa cara. Bila kaif, tanpa cara. Jangan disamakan lagi berjumpa dengan sesama itu di dunia. Di dunia dengan cara. Kan kita berjumpa dengan makhluk. Kalau dengan makhluk itu ada dengan caranya, bi kaifin, dengan cara. Tapi dengan Khalik, sang pencipta makhluk, bila kaifin. Beda ketika kita berjumpa dengan makhluk dibanding kita berjumpa dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laisa, bukanlah urusan Allah sama dengan urusan kita. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ini akidah nih kita. Tidaklah seumpama Allah itu seperti dengan makhluk, enggak. Ngelihat Allah beda dengan ngelihat makhluk. Muka keagungan Allah beda dengan muka makhluk. Semua yang dimiliki oleh Allah berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Itu. Fayanzurun, akhirnya mereka melihat Allah. Kenikmatan yang tiada tara, di mana nanti di dalam surga makhluk melihat Allah. Kenikmatan yang tiada tara. Jamaah, kita ngelihat Nabi Muhammad saja kenikmatannya tiada tara. Mau kita bandingin, kita makan nasi biryani, makan nasi kabcah, nasi mandi, nah dibanding lihat Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Dibanding lihat Nabi Muhammad itu enggak ada manfaatnya. Cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahayanya Nabi lebih dari segala-galanya. La ni'matun kubra, sungguh kenikmatan yang sangat besar. Itu melihat Nabi Muhammad. La ni'matun kubra. Bagaimana dong kalau dahulu banyak orang-orang lihat Nabi Muhammad kemudian ingkar kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak melihat dan tidak merasakan nikmat. Mereka lihat Nabi Muhammad tapi nggak ada nikmatnya. Sama sebagaimana banyak orang melihat ulama tapi nggak merasakan nikmat. Ulama besar sekalipun, min jumlatil awliya, tapi dia nggak merasakan nikmat. Itu dia sama. Bahkan rumahnya dekat rumah wali, bahkan rumahnya dekat min kibaril awliya, tapi dia nggak ngerasain nikmat. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi dia dengan wali tersebut. Hujub, dosa, buruk sangka bisa jadi. Tidak ada rasa adab, tidak ada ta'zim kepada mereka para awliya dan ulama. Nggak bisa melihat dengan keagungan, nggak bisa melihat dengan keagungan. Gitu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat, ini Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah di muka bumi ini sebanyak 100 kali. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Al-Imam Syafi'i, peletak dasar madhab yang disebut dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu melihat Allah di muka bumi 100 kali. Itu udah nggak ada bisa dibanding jamaah. Itu bukan magam-magam kita jamaah. Kalau kita aja belum pernah ngelihat Nabi Muhammad, oh jauh. Belum bisa berkata-kata dengan Nabi Muhammad dengan magamul hadrah an-nabawiyah,
Oh, tapi mereka para awliya Allah bukan cuma sekadar mimpi, berjumpa ngobrol langsung dengan Nabi Muhammad. Ini terkadang ada orang yang mengatakan tidak mungkin. Andaikan dia ngaji saja, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadah. Kalau andaikan dia ngaji saya, dia bakal ketemu hadis Rasulullah. Barang siapa yang mimpiin aku, sungguh dia bakal berjumpa dengan aku. Itu andaikan dia ngaji. Dan ngajinya udah kuat, dia bakal bisa mimpi Rasulullah. Kalau ngajinya ikhlas, ngajinya kuat, perbuatan dosa dia jauhin, maksiat dia jauhin, taat dia deketin, ibadah dia deketin, dengan tingkah laku yang sangat indah, tajalla, dia bakal mempunyai satu keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana? Terkadang kita lagi maksiat, kita jauhin maksiat, masih jatuh lagi dalam maksiat. Kita udah menghindari maksiat, jatuh lagi di dalam maksiat. Maksiat malas. Malas itu maksiat. Siapa bilang malas itu bukan maksiat? Enggak malas untuk ke masjid, sementara kita adalah laki-laki. Kita laki-laki malas untuk ke masjid, maksiat. Yang seharusnya kita sebagai laki-laki sholat selalu berjamaah. Di mana? Di masjid atau di mushola atau di majelis kalau mengadakan seperti pesantren dan sebagainya, berjamaah. Itulah yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Kalau dalam satu ilmu ini aja kita tidak, bagaimana kita mau musyahadah, magam rahmah, magam ni'mah dan sebagainya? Nggak bisa. Satu dulu jalankan. Karena tidak bakal mungkin orang bisa berada di atas gunung tanpa bertahap. Tidak bakal mungkin orang bisa berada di karir yang sangat tinggi tanpa satu ketahapan. Kita juga seperti itu jemaah. Nggak bisa kita langsung melihat baginda Rasulullah kecuali memang harus dari dasar. Karena yang menyambungkan kita ke Rasulullah adalah mereka kaum guru-guru kita, guru yang menyambungkan kita. Makanya Imam Al-Haddad berkata, qaumun qad wasalu ila rabb. Mereka adalah satu kaum, mereka guru-guru, kaum-kaum salihin yang udah sampai kepada Allah, artinya merasakan sebuah kenikmatan. Mereka di dunia ka'annahum fil jannah. Hum fid dunya ka'annahum fil jannah. Mereka di dunia seakan-akan mereka berada di dalam surga. Allahu Akbar. Di dunianya mereka seakan di surga, sementara kita di dunianya kita seakan di neraka. Utang piutang belum selesai, ditagih itu sama ini dan itu, puyang kita ngutang sih. Kenapa banyak ngutang? Gitu. Kemudian lagi ini lagi ada masalah. Masalah kita yang buat, bukan Allah yang membuat. Ini lagi. Ya benar, seperti di dalam neraka karena kebanyakan maksiat. Dia nggak ngikutin manhajnya Nabi Muhammad, metodenya Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Dia nggak pernah ngikutin metode guru-gurunya dalam hidup. Yang dia ikutin menurut maunya dia. Berantakan hidupnya. Sama istrinya berantakan, sama anaknya berantakan, semuanya berantakan. Auzubillah min dzalik. Yang mereka lihat di dunia neraka, bagaimana di neraka, bagaimana di akhirat. Sementara mereka para aulia, para ulama yang mereka lihat surga di dalam dunia. Bahkan derajat mereka disabdakan oleh baginda Rasulullah semakin tinggi semakin lahumur tiga. Mereka mempunyai ketinggian derajat yang sangat tinggi. Terus lagi, habis ngajar tinggi lagi, terus lagi. Siapa yang mengenal Allah yang dengan sebenar-benarnya? Kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang betul-betul mengenal Allah. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Tapi makhluk yang paling kenal kepada Allah yaitu Nabi Muhammad. Setiap nafasnya bertambah pengetahuan beliau kepada Allah. Sampai di dalam barzakh beliau sekarang. Beliau sekarang berada di dalam barzakh yaitu Nabi Muhammad. Pengenalan beliau kepada Allah lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Yang tidak ada Nabi dan Rasul yang bisa menyaingi ketinggian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakhiruna sujadan lillah. Ketika mereka melihat Allah, dibuka tabir, dibuka tabir di akhirat kelak. Fayakhiruna sujadan lillah, mereka tersungkur sujud karena Allah. Langsung sujud kepada Allahu Akbar, sujud. Allah merasakan nikmat. Merasakan nikmat. Coba kalau misalnya kita lihat, kita doa banyak, ya Allah sampaikan aku di Mekah, Mekah ya Allah di Mekah. Turun di King Abdul Aziz, Masya Allah, girangnya kita.
Kita nggak terasa bahwa tanahnya panas. Kita sujud syukur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud syukur. Kita sampai di dalam Masjidil Haram, yang biasanya kita ketika salat kita nggak merasakan dan nggak melihat Ka'batullah, atau ketika berada di sisi kubur baginda Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah, kita nggak tahu kubur baginda Rasulullah. Ketika itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul lillah, assalamu alayka, assalamu alayka, salam sejahtera untuk engkau ya Rasulullah. Di hadapan kita, secara hakikat memang itu berada di hadapan kita, tapi karena keyakinan kita berkurang, kemudian ketika kita sholat di Madinah benar-benar berada di depan mata kita, tidak terasa berlinang air mata kita. Kenapa? Bergembira, alhamdulillah ya Allah, merasa syukur. Begitulah nanti ketika manusia melihat Allah di dalam surga, mereka langsung sujud kegirangan. Fayakhiruna sujjadan lillahi azza wa jalla, fayaqulu Allah ta'ala, kemudian Allah berfirman, irfa'u ru'usakum, angkat pala-pala kalian, angkat. Fa inna hadhihi laysat bidaril amal, karena di surga ini bukan tempat beramal. Kalau di dunia kalian sujud, tapi di akhirat nggak pakai sujud lagi, udah itu sujud terakhir. Makanya siapa yang nggak mau sujud di dunia, habis waktunya sudah. Di akhirat sudah tidak ada sujud pertama dan terakhir nanti ketika berjumpa dengan Allah. Sujud di akhirat nanti sujud pertama dan terakhir, dan tidak ada sujud lagi. Kalau kita di dunia tidak pandai bersujud, tidak pernah kita jatuhkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak bermakna hidup kita. Sementara orang yang paling indah di sisi Allah, orang yang paling dekat di sisi Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih fi sujudih. Sedekat-dekat seorang hamba, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih, sedekat-dekat seorang hamba di sisi Tuhannya, ya Allah, yaitu Allah, 'inda sujudi, ketika dia sujud. Sujud. Andaikan kita sujud, terkadang kita merasa berat, enggak mau berlama-lama dalam sujud. Padahal indah sekali ketika kita sholat sunat, lama bersujud, minta sama Allah. Di antara doa yang mustajab adalah doa ketika dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud kita minta sama Allah dunia akhirat kita, semua permasalahan kita minta sama Allah yang terbaik. Karena dialah yang mengatur, al-mudabbiru Allah, yang maha mengatur adalah Allah. Kita diatur. Nahnul mudabbarun, kita yang diatur, al-mudabbiru Allah. Kita diatur. Jangan pernah kita mengatur ketentuan Allah. Tudzillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha. Engkau yang maha mengagungkan, engkau juga yang maha menjatuhkan, ya Allah. Kita diatur, dan mintalah kita sebaik-baik aturan. Ya Latif ya Khabir, ultuf bina fi ma jarat bihil magadir wadabbirna, tuh lihat doa. Wadabbirna bi ahsani tadbir, ya Allah, atur kami ya Allah dengan sebaik-baik aturan. Minta kita kepada Allah, sujud. Di malam keheningan malam kita sujud, minta kepada Allah. Keras hati kita. Kalau kita di siang hari sudah berklimaks dengan dunia, dengan politik, dengan sosial, dengan ini dan itu, dengan kerjaan, dengan jualan, dengan permasalahan pernak-pernik dunia, malam juga kita nggak pernah sujud kepada Allah. Nggak pandai kita berdoa di sisi Allah. Mana waktu kita untuk Allah? Sementara kebanyakan waktu kita untuk jualan, untuk politik, untuk sosial, untuk berbanyak-banyak dengan makhluk. Yang sementara kita ketika berbanyak-banyak kita ngobrol dengan makhluk, yang ada pusing, penat, capek. Kebanyakan ngobrol dengan orang. Tapi ketika kita kebanyakan ngobrol dengan Allah, di sini dikatakan ngobrol dengan Allah, ini kan ngobrol dengan Allah. Melihat dengan Allah kan ngobrol dengan Allah. Orang yang paling banyak melihat Allah kelak nanti di hari kiamat adalah orang yang sering banyak ngobrol dengan Allah di dunia. Dan apa? Zikir, ngaji. Ini ngaji, kita nggak lagi ngobrol dengan Allah. Ngaji ditinggalin, zikir ditinggalin, dunia dihadapin. Ya, bagaimana mau berjumpa dengan Allah banyak nanti di hari kiamat? Sementara keagungan penduduk surga bukan dengan bidadari, bukan dengan makanan nikmat,
yang bergonta-ganti makanan dan minuman. Keagungan yang paling indah adalah berjumpa dengan Allah. Wujuhum nadhirah, wujuh-wujuh mereka, muka-muka mereka nadhirah, melihat keagungan Allah. Fa inna hadhihi laysat bidaril amali bal daril karamah. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini dalam surga, laysat bidaril amali, bukan rumah yang berusaha, bukan rumah untuk berkarir. Bukan, di dunia udah waktunya udah selesai. Ketika kalian udah meninggal dunia, udah bukan darul amal lagi. Makanya ada sebagian riwayat dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dalam maqalah, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Man lam yazra' lam yahsud. Dikatakan ulama, siapa yang tidak berbajak di sawah, dia tidak bakal panen. Enggak berbajak kita di sawah. Ada kita punya sawah tapi kita enggak pernah membajak sawah kita, enggak pernah kita tumbuhin padi kita dan sebagainya. Panen enggak kira-kira jemaah? Jemaah panen enggak? Terkadang orang yang membajak sawah aja, Masya Allah, dijaga lagi biar panennya bagus. Kalau bisa dalam 1 tahun ada dia punya panen 3 atau 4 kali panen. Kan itu seharusnya. Bal daril karamah. Allah berfirman, akhirat ini adalah rumah kemuliaan. Kalau mau beramal kemarin di dunia, udah di surga udah nggak beramal lagi, udah hasil dari amalan, hasil dari capeknya kita di dunia. Makanya kita di dunia capek. Antara subuh dan isyraq nih sekarang, nggak apa-apa capek-capek dikit, ngantuk-ngantuk dikit paksa, ngantuk-ngantuk dikit paksa. Ini bakal kita ngelihat, nggak usah nanti di akhirat kejauhan, nggak usah nanti di dalam surga kejauhan, di dalam kubur nih, di dalam kubur. Yang bisa jadi besok atau besoknya lagi atau paling dekat, aqrabu ghaibin yuntadhar. Waktu gaib artinya waktu yang mendekati kita, yang paling dekat kepada kita itu adalah kematian. Di dalam kubur, coba lihat nanti di dalam kubur, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Gitu, nikmat. Capek di dunia nggak ada masalah, capek lagi. Waduh, susah. Ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan anak, keluarga dan sebagainya, tetap ibadah jalan. Justru dengan ibadah jalan, anak dan istri bakal dimudahkan. Simbol-simbol kesulitan, bukhul kesulitan bakal terbuka. Infahatil uqud, bakal terbuka tuh simbol-simbol kesulitan kalau kita dekat kepada Allah. Zikir terus, ibadah lagi. Cari rezeki yang halal, ibadah, cari rezeki yang halal, ibadah. Fayatajalla lahum bila kaifin, kemudian Allah menampakkan kepada mereka dengan tanpa cara. Allah menampakkan keagungannya. Kalau di dunia Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah, itu Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah, itu Allah perlihatkan cahayanya, bukan zatnya. Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Musa, ini Nabi dan Rasul jamaah, kalimullah, Nabi yang masuk dalam ulul azmi, Nabi yang sabarnya paling banyak, ibadahnya, ijtihadnya paling banyak. Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Allah Nuh. 5 Nabi. Sebagaimana Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir, sabarlah engkau. Kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi yang telah tadi saya sebutkan, minar rusul, dari kelompok mereka para rasul. Yang nomor 3 Nabi Allah Musa. Ini nomor 3 Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Zulkifil, semuanya di bawah Nabi Allah Musa, kecuali Nabi Allah Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu di atas Nabi Allah Musa. Tapi yang Allah perlihatkan di alam dunia, di Bukit Tursina, itu yang Allah perlihatkan cahayanya Allah, bukan zatnya Allah. Ketika Allah perlihatkan cahayanya Allah, itu Bukit Tursina hancur berantakan. Bagaimana ketika Allah memperlihatkan zatnya? Tapi Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha diundang oleh Allah. Nabi Muhammad melihat keagungan Allah. Nabi Muhammad melihat zat keagungan Allah. Maqam al-ubudiyatul uzma,
kedudukan seorang hamba yang sangat tinggi indallah, di sisi Allah. Wa huwa nabiyuna al-mustafa Muhammad, yaitu nabi kita yang terpilih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bila kaifin, tanpa cara. Jadi mereka melihat Allah nggak pakai cara. Kalau kita ngelihat ada caranya. Nanti penduduk surga ngelihat Allah. Tadi saya katakan mata ngelihat Allah, kumis ngelihat Allah, jenggot ngelihat Allah, janggut ngelihat Allah, hidung ngelihat Allah, kuping ngelihat Allah, jidat, semua yang kita miliki, depan, belakang, atas, bawah ngelihat Allah. Di dunia pernah nggak kita ngelihat kayak gitu? Jamaah, di dunia pernah nggak kita ngelihat kayak gitu? Yang kita lihat, yang ada di hadapan kita, di belakang kita nih lagi ada orang jelek-jelekin saya misalnya, lagi gitu, saya nggak ngelihat. Di belakang saya, atau ada di atas tingkat sana, lagi gimana? Saya nggak ngelihat. Atau di bawah nih, saya nggak ngelihat. Yang saya lihat di depan itu pun batasan mata saya, nggak terlalu jauh. Bil hudud, dengan batasan. Tapi nanti kelak nanti di dalam surga nggak ada batasan. Alhamdulillah. Mau nggak kayak gitu jamaah? Jamaah mau nggak seperti itu? Maksimalin ibadah. Jangan mengenal ya bunayya la taksal bil ibadah. Itu banyak mereka para ulama-ulama berkata kepada anak-anaknya, ya bunayya la taksal bil ibadah wa qum bil laili wabki billah. Wahai anak-anakku, jangan engkau malas beribadah, bangun di malam hari, nangis di hadapan Allah. Capek, tapi capeknya nikmat. Jamaah sekalian, malam tadi kita tahajud. Tahajud gimana sih? Orang kalau udah sholat isya, kemudian dia tidur, kemudian dia melakukan sholat di malam hari, itu namanya tahajud. Sebagaimana ahli fikih berkata, ulama-ulama fikih berkata, dia sudah sholat isya, sunnahnya ba'diyah isya, kemudian sholat hifidh, kemudian sholat witir. Setelah sholat witir, kemudian dia tidur, jam 8:30 dia bangun, kemudian dia sholat apapun namanya, itu namanya tahajud. Di sholat tahajud dia bakal merasakan nikmatnya badan. Coba aja kalau nggak percaya. Apalagi tahajudnya di akhir-akhir malam, di sepertiga akhir malam, tuh dia punya badan nikmat, tenang. Di siang hari nggak ada banyak masalah, nikmat. Itu di dunia tuh lihat. Jamaah udah ngamalin nggak kayak gitu? Karena ini ilmu, al-ilmu bitatbiq. Kita lagi ngaji, ngamalin ilmu. Bukan ilmu agama ini yang sekarang saya ungkapkan kepada jamaah adalah ilmu dongeng. Tidak, ngamalin jamaah. Apa yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, amalin. Dan kita lagi di bengkel sama beliau, diamalin, hasil insyaallah. Gitu. Jangan kita demennya ngaji doang tapi kita nggak ngamal. Kenapa? Al-ilmu bil amal. Ilmu disebut ilmu karena dia ngamalin ilmu. Al-ilmu bil amal kasyajar bila tamar. Dalam Maghalatul Arab dikatakan al-ilmu bil amal, ilmu tanpa mengamalkan bagaikan kasyajar, bagaikan pohonan bila tamar, tanpa buah. Tanpa buah. Saya pikir ada pohon mangga, ada mangganya, enggak ada. Wah, ada pohon delima tuh, kering kerontang, enggak ada delimanya. Di pinggir pantai ada pohon kelapa, tapi enggak ada kelapanya. La ilaha illallah. Nikmatnya ketika kita berpantai, di situ ada pohon kelapa, di situ ada kelapanya juga. Kan kita bisa minum kelapa, itu nikmat namanya. Itu ilmu dengan ngamal, ilmu ngamalin. Al-ilmu mutabaq bil ilmi. Al-ilmu mutabaq bil amal, maksud saya. Ilmu itu harus diiringi dengan ngamalin. Jangan cuma sekedar man yuksiru ilma, barang siapa yang memperbanyak ilmunya dia perbanyak. Setiap hari dia ngaji lagi, tapi nggak ngamalin ilmu. Siwak aja dia nggak ngamalin. Allahu Akbar. Dia tahu tentang dalil siwak. Dia Masya Allah luar biasa, dia pakai ini dan itu semuanya. Dia tahu maksudnya dengan kesunahan Rasulullah ini dan itu, tapi dia nggak amalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa yaqulun bisatan.
Kemudian Allah berfirman, imbisat. Imbisat itu memberikan ketenangan, imbisat, memberikan ketenangan. Makanya ketika kita hadir di satu majelis, guru memberikan ketenangan kepada kita. Itu guru. Pengarang kitab yaitu Imam Al-Ghazali, ketika kita hadir di dalam majelis karangan Imam Ghazali, memberikan ketenangan kepada kita. Terus rentetan guru yang ketika berguru terus belajar kepada siapa dan siapa dan siapa sampai ke Rasulullah, itu memberikan ketenangan. Makanya ketika kita ngaji tenang. Kenapa? Ada yang menenangkan, yang pada akhirnya simbol ketenangan adalah baginda Rasulullah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Imbisat. Assalamun alaikum ya ibadi. Allah berfirman nanti dalam surga, keselamatan buat kalian wahai hamba-hambaku. Faqad raditu ankum fa raditum anni. Aku sungguh telah ridha kepada kalian. Apakah kalian ridha kepada aku? Masya Allah. Faqad raditu ankum fa raditum anni. Sungguh aku telah ridha kepada kalian. Apakah kalian ridha kepadaku? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, wa ma lana ya rabbana la narda. Ya Allah, buat kami bagaimana mungkin kami tidak ridha? Bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah? Wa qad a'taitana ma la 'ainun ra'at. Engkau sudah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Di dunia ini kirain surga bagaimana? Tahu-tahu surganya, Allahu Akbar, ya Allah, nikmat sekali ya. Nikmatnya luar biasa. Jamaah misalnya mau ngerasain nikmatnya dunia, mau kemana? Ngerasain nikmatnya dunia. Kira-kira mau kemana? Mau kemana? Mau ngerasain nikmatnya dunia? Hah? Kemana? Ke pantai. Iya, kalau udah malam serem, Masya Allah. Pagi-paginya sih enak, malam serem. Belum terdengar desiran ombak. Waduh, apalagi kalau hujan. Mau kemana lagi? Ke puncak. Puncak enak siang, pagi, sore. Malamnya lagi, serem lagi. Mau ke gunung, waduh, belum ketemu jin di sana. Baru naik sebentar ketemu jin, enggak enak. Mau kemana? Di mana-mana ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau kita mau ketemu Allah, nggak ada yang kurang. Di surga nggak ada yang kurang. Makanya nggak pernah dilihat dengan mata di dunia nih. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Hotel paling mewah sekalipun, apapun kedudukan yang paling tinggi di dunia, nggak ada apa-apanya gitu. Malah ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun samiat, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Saking nikmatnya. Desiran air yang ketika turun dari atas, kemudian di bawah kita itu sungai-sungai yang indah, yang di situ ada bidadari, ada kita dengarnya sebuah kenikmatan yang tidak pernah kita dengar di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas lewat hatinya manusia. Kita nggak pernah terlintas tentang hebatnya surga. Ketika kita dalam surga, Masya Allah, nggak pernah terlintas nih surga kayak begini. Enak banget, luar biasa tuh, lihat. Enak banget, nikmat banget. Ayo, surga itu nikmat, surga itu indah. Siapa yang berada di satu keindahan dunia itu adalah Nabi Muhammad. Siapa yang dekat dengan keindahan dunia, innamal jamala jamalul Mustafa, sesungguhnya keindahan itu adalah keindahannya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak pernah dekat dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita mau dekat dengan Allah? Karena keagungannya Allah itu berada di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu ta'ala, yaitu firman Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka merasakan kenikmatan yang sangat banyak dari ketentuan yang Allah berikan kepada mereka. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan, segala bentuk ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kasih sayang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, keberkahan ngaji tidak langsung ketika langsung isyraq,
langsung berhenti ngaji. Tidak harus. Ya, tidak harus. Karena di situ perdebatan ulama. Ikhtilafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Makanya guru-guru kan ketika waktunya isyraq terkadang masih terusin ngaji. Kalau pemikiran kita, kalau udah isyraq berhenti ngaji, itulah pemikiran yang tidak mengenal tentang kajian utuh. Karena waktunya isyraq, itu dikatakan oleh mereka para ulama, bisa jadi itu sudah masuknya duha. Makanya guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syautiri niatkan salat isyraq bersamaan dengan salat duha. Usolli sunnatal isyraqi ma'ad duha. Jadi enggak harus ketika tuh kita langsung dengar kemudian kita berhenti ngaji langsung salat. Itu tidak seperti itu jemaah. Guru-guru kita tidak mengajarkan seperti itu. Ulama-ulama kita yang ada di kitab enggak mengajarkan seperti itu. Kelihatannya kan ibadah, tapi bukan ibadah, malah itu nafsu dan syahwat. Kita meninggalkan pengajian yang pahalanya lebih baik daripada ibadah sunnah. Apalagi cuma sekedar sholat isyraq 2 atau 4 rakaat. Andai kan dia sholat 1000 rakaat, itu kekuatannya sama dengan ngaji. Itu tuh lihat. Jadi jangan langsung ketika mendengar bel ini langsung sholat. Apalagi dalam keadaan pengajian sedang berlalu, itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana ulama tidak pernah memperbolehkan kalau lagi ngaji kitab jangan pakai tasbih. Ini bukan waktunya baca tasbih. Sebagaimana kita lagi zikir kemudian buka kitab, guru lagi zikir, kita belaga buka kitab. Apakah kita ulama di hadapan guru kita? Apakah kita ulama di hadapan ulama? Kan tidak. Jadi kalau lagi ngaji jangan putar tasbih. Malah bukan ibadah namanya. Jadi ibadah itu ada satu keindahan yang sesuai. Kalau lagi ngaji jangan sholat. Walaupun itu sholat isyraq, selesaiin dulu ngaji. Ya, jamaah. Ilmu yufham, ilmu itu dipahami dan berdalil. Bukan maunya kita. Kalau menurut maunya kita, menurut kitab, waktunya isyraq langsung isyraq. Kita tinggalin pengajian untuk sholat. Salah namanya. Sebagaimana ketika kita dalam keadaan ngaji langsung bertasbih, ini bukan waktunya tasbih, ini waktunya ngaji, bahas kitab. Tapi kalau guru kita lagi bahas zikiran, subhanallah la ilaha illallah, jangan kita bahas pengajian. Sebagaimana ada khatib atau imam lagi baca zikir doa, kemudian ada sebagian orang di sebelah pojok baca Quran, enggak boleh. Ini imam lagi baca doa. Jangan sekali-kali jamaah menentang ketentuan imam. Betul gak? Imam lagi doa, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelah sono belaga kita makmum baca Quran. Baca Qurannya itu tidak sesuai. Bukan waktunya. Seperti ada sebagian orang mendirikan sholat, katanya sholat tarawih, imam udah benar, udah 8 rakaat, naik lagi 10, naik lagi 12. Sebagian jamaah di ujung baca Quran. Salah. Kalau kalian enggak sesuai dengan imam, pulang ke rumah, jangan baca Quran di dalam masjid ketika imam sedang apa? Sedang mendirikan sholat tarawih. Dan inilah masadirul fitan. Ini adalah tempat timbulnya fitnah. Makanya perlunya ngaji jamaah. Perlunya ngaji. Ini sumber fitnah. Kan terkadang kalau kita ngelihat di masjid-masjid yang lain, imam lagi sholat 10, 8, 12 lagi sholat tarawih, sebagian imam yang tidak sebagian makmum yang tidak setuju baca Quran dengan kerasnya lagi. Itu bukan waktunya. Enggak boleh seperti itu. Menentang imam. Sebagaimana menentang kedaulatan sang imam. Kita juga lagi ngaji. Kalau masih dalam keadaan ngaji, jangan ada orang sholat isyraq. Ini lagi ngaji jamaah. Apakah disebut dengan sholat isyraqnya ibadah? Tidak sesuai. Guru juga tahu nanti bakal berakhir isyraq. Karena waktu isyraq cuma sekedar 5 menitan. Makanya tadi dikatakan oleh Sultanul Ulama Al-Habib Salim, maka ketika kita sholat isyraq, nanti setelah ngaji niatnya sholat isyraq dan sholat duha. Dapat dua-duanya jamaah sekalian. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Jangan lagi ngaji sholat.
Walaupun itu isyrak, jangan. Khatib sudah berada di atas mimbar, kita sengaja solat, datang ketelatan, enggak boleh. Kecuali kita baru bangun tidur, jam 12 siang dibangunin sama istri kita, Bang Haji solat. Tahu-tahu kita masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, solat 2 rakaat, itu pun cepet-cepet. Jangan sengaja-sengaja kita telat solat Jumat, khatib sedang berkhutbah, dia solat Allahu Akbar. Tidak diperkenankan ketika itu. Nah, inilah ilmu. Ibadah perlu ilmu. Enggak sekonyong-konyongnya ibadah menurut maunya kita. Bisa dipahami jemaah? Ya. Mulai sekarang dan mulai besok-besok kalau lagi ngaji enggak ada isyrak. Nanti selesai ngaji baru isyrak. Dan niatnya salat isyrak dan salat duha malah dapat 2. Malah dapat 2, manfaatnya besar kalau kita ngikutin mereka para ulama-ulama saleh. Karena ulama saleh berdalil, tapi kita tidak berdalil. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Fatihah wal qabul. Wa tamam bi Rasul. Wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Ila hadrati Nabi Al-Fatihah.